Tapi kalau seseorang berbicara hal yang sama ketika dia menjabat pada jabatan tertinggi sebagai Panglima TNI, ngomong soal kebangkitan PKI, lalu ketika pensiun dia ngomong yang sama, apakah kita tidak melihatnya justru sebagai sebuah konsistensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Setelah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, kita tidak bisa take video di tempat biasanya karena saya pergi ke Palembang, Lampung, dan pulang ke Jakarta dengan jalan darat. Nah, sekarang kita ambil video lagi. Kemarin hanya melalui handphone, tapi hasilnya tidak mengecewakan, kan? Ini ada berita soal Gatot lagi Gatot lagi ya. Karena ini ada sensasi baru, Gatot Nurmantio. Ini sebagaimana dilansir oleh Tirto ID. Gatot jual sensasi, ketakutan dan bahayakan nyawa warga. Luar biasa ya. 5 Oktober 2020 Hari Angkatan Bersenjata ini ya. Tirto ID. Upaya ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio untuk tetap mempertahankan eksistensinya di kancah politik nasional dijalankan dengan berbagai cara. Salah satunya mengklaim dipecat dari Angkatan Bersenjata hanya karena getol mengimbau publik dan juga prajurit yang ia pimpin untuk menonton kembali film pengkhianatan G30S PKI karya Arifin C. Nur. Selain itu, ia juga kerap melontarkan beragam isu-isu yang berpotensi ramai diperbincangkan. Dari mulai menyebarkan narasi menakutkan mengenai komunisme dan neoliberalisme, munculnya bahaya proxy war, hingga kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Hal yang sama, lihat interview saya dengan Profesor Salim Said ya. Kita tampilkan lagi thumbnailnya. Isu-isu tentang PKI selama 1 jam lebih ya. Ada 4 video dan 1 video yang lengkapnya jadi 5 semuanya. Belakangan ia bergabung ke koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sudah dideklarasikan ya. Dilihat lagi juga, kami bersama Din Samsudin, Rocky Gerung dan oposisi lain, dan kembali menggaungkan narasi serupa. Bersama deklarasi kami, ia bahkan menyebut kalau Indonesia saat ini sudah menyimpang dari cita-cita nasional pada 18 Agustus lalu di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Lihat lagi nanti ya deklarasi dan 8 tuntutan kami ya. Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Khairul Fahmi. Khairul Fahmi yang mana ini ya? Menilai tim komunikasi yang ada di balik Gatot paham betul bahwa isu-isu yang digaungkan akan mudah digoreng oleh para buzzer dan pendukung pemerintah. Ini tidak buruk, justru makin membuat nama Gatot sebagai politikus dikenal luas. Ia melihat apa yang dilakukan Gatot tak masuk ke dalam kategori post power syndrome, meski apa yang dia bicarakan saat masih jadi tentara sama seperti sekarang. Gatot telah menjadi individu politik yang tak bisa lagi dilekatkan dengan angkatan bersenjata. Menurutnya, langkah Gatot setidaknya dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan popularitas dengan harapan di kemudian hari bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Luar biasa ya. Popularitas, elektabilitas. Ini jelas merupakan peluang yang sangat dipahami oleh Gatot dan timnya. Tinggal nimbrung saja tanpa harus lelah membuat isu yang bisa menjamin eksistensi, kata Fahmi saat dihubungi reporter Tirto Jumat 2 Oktober 2020. Ragam isu-isu seperti proxy war, kebangkitan PKI, Indonesia yang sudah menyimpang dari cita-cita nasional, beserta isu-isu turunannya memang seperti ibarat bara yang dipertahankan agar tetap menyala.
Bahkan tak menutup kemungkinan Gatot jualan isu sara. Luar biasa. Yang rentan menyebar hoax. Ini pernah ia lakukan pada Maret silam saat COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Akun Instagramnya sampai disensor oleh pihak berwenang. Saya nggak ikut itu ya, nggak mengikutinya. Oleh karena itu, ia menyayangkan para penguasa, pejabat publik dan elit politik yang sedang berada di kubu pemerintah seperti diam saja dan tak ada niat untuk mengedukasi publik untuk mendapat kebenaran. Padahal ada banyak hal sumir, dangkal, provokatif, dan setidaknya bukan ancaman faktual yang terus disebarkan oleh Gatot. Gatot ya. Kepala Kantor Staf Kepresiden KSP Muldoko sebenarnya telah merespons manuver Gatot, terutama terkait isu kebangkitan PKI. Namun itu belum cukup. Menurut saya komentar itu juga tak lebih baik katanya. Wah, menarik ini ya. Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Awibowo mengatakan isu PKI adalah salah satu bahan jualan paling rasional jika ingin menggait basis massa muslim, khususnya kalangan 212 dan kami. Kami digolongkan massa muslim juga ya. Isu itu, kata Kunto, akan selalu bisa direproduksi oleh Gatot kapanpun. Karena itu sangat dekat, berresonansi dan relevan dengan kelompok Islam yang kuat, kata Kunto kepada wartawan Tirto Jumat. Untuk memancing orang datang, mereka akan memakai jargon-jargon PKI atau isu-isu yang menjual. Wah, panjang juga ini anunya ya. Oke, kita baca sampai habis ya, Sobat RH sekalian ya. Membahayakan. Isu-isu yang diambil Gatot yang selalu mengarah ke ancaman nasional memang menguntungkan baginya. Namun di sisi lain itu bisa merugikan banyak pihak, termasuk warga sipil karena memicu konflik horizontal, kata Kunto. Konflik horizontal apa ya? Oke. Kalau perut lapar, ya inginnya bacokan saja. Luar biasa. Ini yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, terutama aparat keamanan. Jangan sampai karena warga sedang susah, lalu ada gesekan politik elit, akhirnya bisa memercik api hingga tersulut konflik horizontal, katanya. Dosen Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko pun mengatakan hal serupa. Luar biasa, ini banyak sekali narasumbernya. Salah dua contohnya terjadi di Surabaya dan TMP Kalibata beberapa waktu lalu. Di Kalibata, massa yang bersama Gatot terlibat cekcok dengan massa yang memprotes kedatangan Gatot. Di Surabaya, Rengas Dengklok dan Lombok pun kedatangan Gatot disambut penolakan. Cekcok serupa seperti tinggal menunggu waktu. Isu-isu yang diangkat bisa jadi akan menjadi pemicu baru polarisasi horizontal. Karena ini masih dianggap imbas dari Pilpres 2019, kata Anang saat dihubungi wartawan Tirto Jumat pagi. Bukan Anang Hermansyah ini, Anang pengamat politik ya. Bahkan untuk isu non-politis pun Gatot dan kami membahayakan warga. Deklarasi kami pada 18 Agustus kemarin melanggar protokol kesehatan yang justru membahayakan masyarakat karena potensial terpapar corona. Padahal mereka bermaklumat ingin menyelamatkan dan memperjuangkan hak warga. Pelanggaran protokol ini bahkan disorot oleh Satgas COVID-19. Perlu ada upaya menjunjung tinggi protokol kesehatan. Keinginan politik harusnya tetap di bawah keselamatan nyawa manusia. Artinya, perlu sikap yang lebih bijak dari hanya sekadar keinginan politis, kata Anang tanpa Hermansyah. Anang saja. Sebaiknya kami diarahkan ke pembangkitan partisipasi masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19, tambahnya. Sobat daerah sekalian, itu tadi panjang juga ya. Soal Gatot Nurmantio dibilang jual sensasi, ketakutan dan bahayakan nyawa warga. Wah, luar biasa ya. Jadi Gatot Nurmantio dibilang jual sensasi, kemudian jual ketakutan dan bahayakan nyawa warga. Kalau kita sudah begini udah tahu ya angle-nya dari mana. Tapi sobat daerah sekalian ya, kalau kita kaitkan dengan omongan Presiden Jokowi, jangan berpolemik, jangan buat gaduh. Yang menjadi persoalan adalah dari mana polemik itu muncul
dari mana kegaduhan itu muncul. Apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio sebenarnya sering juga dilakukan oleh pejabat-pejabat politik lainnya, dilakukan oleh aktivis-aktivis politik lainnya, dilakukan oleh mereka yang bergerak di baik ranah the state maupun civil society, melontar isu yang tentunya bisa dicerna, disadari oleh masyarakat. Banyak isu yang berseliweran, tetapi setiap orang tentunya akan memiliki concern tersendiri. Nah, Gatot Nurmantio tidak hanya sekarang, Sobat RH sekalian, ketika menjadi Panglima TNI pun mengatakan mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan komunisme di Indonesia. Jadi, pernyataannya sebenarnya konsisten. Karena itu saya mengatakan bisa jadi passion dia seperti itu. Terlepas apakah kita setuju atau tidak itu soal lain. Tapi kalau seseorang berbicara hal yang sama ketika dia menjabat pada jabatan tertinggi sebagai Panglima TNI, ngomong soal kebangkitan PKI, lalu ketika pensiun dia ngomong yang sama, apakah kita tidak melihatnya justru sebagai sebuah konsistensi? Terlepas kita setuju atau tidak. Saya sebagai contoh misalnya, kalau ditanyakan soal isu kebangkitan komunisme atau PKI, saya menganggap masih 50-50. Kenapa begitu masih 50-50? Sederhananya begini, Sobat RH sekalian. Secara global mondial, yang namanya komunisme itu sudah bangkrut. Tapi jangan salah, masih ada negara yang mempraktikkannya paling tidak untuk sistem politiknya, bukan ekonominya, yaitu China. Dan China sekarang menjelma sebagai kekuatan ekonomi dunia. Dia melakukan ekspansi dan infiltrasi terhadap kegiatan perekonomian di banyak negara di dunia ini. Apakah itu tidak berbahaya kalau kemudian kita meremehkan komunisme sebagai sebuah jalan politik sebuah negara? Kalau ekonomi, bukan lagi jalan komunis sosialis yang dipraktekkan di China. Mereka bahkan menjadi negara mondial, global kapitalis. Tapi sistem politik mereka tetap sama. Pertanyaannya adalah, kalau mereka ingin mempengaruhi negara-negara lain di dunia, kira-kira apakah mereka akan mengembangkan sistem politik demokratis, sistem politik yang percaya pada pemilihan umum, sistem politik yang menghargai hak asasi manusia, dan sistem-sistem yang sudah kita ambil dari Hasanah Barat tentunya. Mulai dari perjalanan panjang Magna Carta, Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, Revolusi Amerika Serikat, bahkan sebelumnya didahului oleh masa keemasan Islam misalnya. Bisa jadi Cina mengambil different direction untuk mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah tidak ada salahnya kalau kita melakukan langkah prevention. Itu satu soal komunisme. Tapi soal lain, Sobat RH sekalian, begini. Kita tahu bahwa ada the ruling party di Indonesia. Ada partai yang memenangkan pemilu. Dan kalau kita kaitkan dengan masa lalu misalnya, ketika Partai Komunis Indonesia dibubarkan, maka kita akan tahu kemana anak cucu keturunan PKI ini akan berafiliasi. Kepada partai politik mana dia berafiliasi. Jadi kalau jawabannya adalah partai politik Banteng misalnya, masuk akal. Karena tidak mungkin dia bergabung ke Golkar, karena Golkar adalah partai politik yang didirikan pada era Orde Baru dan justru musuhnya partai-partai Orde Lama. Tidak mungkin ke partai yang berkiblat ke politik kanan atau Islam. Maka yang sangat rasional adalah partai nasionalis yang kiblatnya adalah ke kiri. Jadi tidak heran kalau misalnya ada tuduhan, saya pun tidak ingin mengatakan benar atau tidak, karena harus diverifikasi bahwa keturunan atau anak cucu PKI banyak bergabung di partai PDIP misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan mereka yang berada di spektrum kiri dari politik Indonesia? Apakah mereka akan mendirikan partai komunis lagi? Rasanya tidak, mungkin ya. Tapi apakah mereka akan tetap memberikan pengaruh pada ideologi kiri mereka? Bisa sangat iya. Itulah sebabnya misalnya pada masa pemerintahan Jokowi ini kita merasakan bahwa pemerintah seolah-olah alergi dengan politik kanan.
Muncullah produk undang-undang Perpu Ormas misalnya, yang bisa membatalkan HTI suddenly. Muncullah predikat-predikat radikalisme di dalam politik Indonesia, radikal dan lain sebagainya. Jadi, bisa jadi ketika kiri berkuasa, maka kanan jadi tersingkir. Saya kira itu soal yang logis, sobat era sekalian, kalau kita bicara tentang power struggle dalam politik. Makanya kita membutuhkan demokrasi di situ, agar segala kepentingan put on the table, tapi jangan lupa dengan bahaya sebuah ideologi yang tidak menghargai demokrasi. Karena kita sudah mengikatkan diri pada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Ideologi lain, jenis demokrasi lain, kita tidak adopsi. Jadi sobat RH sekalian, kembali kepada Gatot Nurmantio, yang penting adalah kita menciptakan playing field yang benar-benar adil, seimbang, tidak memihak. Kalau diciptakan playing field yang tidak seimbang dan kemudian hanya pro pada penguasa, jangan heran, justru itu akan makin mendongkrak popularitas Gatot Nurmantio. Ketika terjadi penghadangan di mana-mana, popularitas akan makin meningkat. Jadi, biarkan saja. Berikan playing field yang sama. Kalau kami deklarasi menyampaikan tuntutan, berikan pada kelompok lain juga deklarasi menyampaikan tuntutan. Nah, diletakkan dalam konteks COVID-19 ini, kalau masalahnya COVID-19, yang penting semua kegiatan itu adalah mengikuti protokol kesehatan. That's all. Jangan kemudian ada upaya untuk dilarang atau menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang memang bisa digerakkan selama ini untuk menghadang. Itu buruk bagi demokrasi. Jadi sahabat era sekalian, mari sama-sama kita belajar berdemokrasi, belajar menghargai pendapat, belajar mendengarkan aspirasi yang berbeda, dan kita menciptakan playing field yang sama bagi semua orang agar bisa dia melakukan atau bereksperimen di dalam alam demokrasi ala Indonesia ini, yaitu demokrasi Pancasila. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.